بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, terkhusus kelas 4, 4A dan 4B. Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari yang berbahagia ini kita bisa belajar kembali, tentunya dengan giat dan tetap semangat. Baiklah anak-anak yang solih-solihah, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anak yang soleh-solehah, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Adab Al-Islami. Bagi yang belum mengambil atau belum membawa, menyanding bukunya, silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Siapkan buku paket, buku tulis dan pensil, catat ya pelajaran-pelajaran penting yang kalian dengarkan di video materi pembelajaran kali ini. Pelajaran kita adab Islam dan kita akan mempelajari tentang adab-adab di masjid. Ini bagian yang ketiga ya, tentang sholat khusyuk. Karena kita semua kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu ingin bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk ya. Maka dari itu ada adab-adab yang harus diperhatikan. Dan di pelajaran-pelajaran kemarin kita sudah membahas sebagian adab-adab yang bisa menjadikan kita sholat dengan khusyuk. Kita ingin sholat kita itu menjadi sholat yang khusyuk, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang banyak. Kenapa? Karena sholat yang khusyuk ini bisa membuat hati bahagia dan menjadikan hidup kita lebih beruntung. Dan itu merupakan janji dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Ya, sebagaimana yang Allah kabarkan kemarin dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, berbahagia orang-orang yang beriman. Di antaranya yaitu mereka-mereka yang khusyuk ketika sholat. Kita semua ingin hidup bahagia nggak? Tentu ingin hidup bahagia. Dan kita semua juga tidak mau hidup dalam keadaan rugi, tentunya ingin beruntung. Untuk mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, salah satu caranya yaitu dengan sholat yang khusyuk. Maka dari itu kita berusaha supaya bisa sholat dengan khusyuk. Yang dimaksud khusyuk dalam sholat yaitu menghadirkan hati yang tenang. Ya, hati kita hadir, merenungi, memahami apa yang kita ucapkan. Ya, berharap agar sholat kita diterima dan takut apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Itulah khusyuk. Ya. Untuk sholat khusyuk ada adab-adab yang harus diperhatikan. Ya, di antaranya adab menuju masjid. Ini sudah kita bahas. Adab mendengarkan azan dan iqamah juga kita sudah bahas di pelajaran kemarin.
adab masuk masjid ini juga baru kita pelajari kemarin. Nah, kemudian yang akan kita pelajari hari ini yaitu adab-adab sholat, kemudian adab setelah sholat, dan yang terakhir yaitu adab keluar masjid. Ya, Ustadz harapkan kalian semua mempraktikkan adab-adab ini. Ya, jangan sampai adab-adab ini kita lupakan, karena dengan kita mengamalkan adab-adab ini, insya Allah banyak kebaikan dan pahala yang akan kita dapatkan. Ya. Jadi kemarin yang kedua ada mendengarkan azan dan iqamah kita sudah bahas, yaitu mendengarkan azan dengan tenang dan jawablah dengan sempurna, membaca sholawat dan berdoa. Ya, kemudian bila iqamah dikumandangkan, bangkit dengan tenang menuju baris terdepan di belakang imam atau di sebelah kanan. Ya, kemudian adab masuk masjid kita juga sudah bahas, masuk masjid dengan tenang, mendahulukan kaki kanan dan membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Atau ada doa yang lebih lengkap lagi, bersolawat terlebih dahulu. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma firli waftahli abwaaba rahmatik. Itu pun juga bisa. Ya, banyak doa-doa masuk masjid yang bisa kalian hafalkan. Kemudian sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Bila waktu untuk sholat tahiyatul masjid tidak cukup, cukup berdiri sebentar, ya, jangan duduk. Ya, bila selesai sholat tahiyatul masjid dan waktu masih senggang, masih lama, imam belum datang, silakan digunakan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, berzikir atau yang lainnya. Tapi dengan pelan supaya tidak mengganggu orang yang sedang sholat sunnah yang lainnya. Nah, kemudian kita akan belajar adab-adab sholat. Jadi ketika sholat ada adab-adab yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu rapatkan dan luruskan shaf. Rapat dan lurus shafnya. Shaf itu baris. Berhubung sekarang ini ya ada anjuran dari pemerintah untuk mengantisipasi dan menanggulangi COVID-19, maka shaf kita direnggang-renggang. Nggak apa-apa ya, karena banyak ulama juga yang memfatwakan membolehkan untuk merenggangkan shaf. Kenapa? Karena ada uzur. Namun jika tidak ada uzur, penyakit ini sudah nggak ada, sudah Allah hilangkan, maka kita rapatkan dan luruskan shaf. Bagaimana caranya? Cara merapatkan shaf yaitu bahu bertemu bahu. Jadi bahu kita bertemu dengan bahu yang ada di samping kiri atau kanan kita. Mata kaki bertemu mata kaki, ya. Bukan mata kaki kiri dan kaki kanan kita bertemu, tidak. Tapi mata kaki kita bertemu dengan mata kaki orang yang berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri kita. Ya, jadi bukan mata kaki bertemu mata kaki ini kaki kanan dan kaki kiri kita sendiri, tidak. Ya, tapi mata kaki kanan kita bertemu dengan mata kaki kiri orang yang berada di sebelah kanan kita. Mata kaki kiri kita bertemu dengan mata kaki kanan orang yang ada di sebelah kiri kita. Jadi seperti itu cara meluruskan shaf. Ya. Kemudian yang kedua, dengarkan dengan tenang suara takbiratul ihramnya imam. Ya. Terkadang kalian ya selama kalian di sekolah kemarin ya waktu kelas 3 itu masih banyak Ustadz jumpai ketika imam takbiratul ihram kalian masih sibuk mengobrol dengan teman-teman kalian, teman kiri kanan kalian. Bahkan imam sudah baca Al-Fatihah, kalian juga ada yang masih mengobrol. Bahkan menunggu imam ruku baru kalian takbiratul ihram. Jadi jangan. Adab yang benar yaitu dengarkan dengan tenang suara takbiratul ihram yang diucapkan imam. Takbiratul ihram itu yaitu Allahu Akbar yang pertama yang diucapkan oleh imam. Kemudian yang kedua, ikutilah imam dengan segera. Ya, jangan sampai terlambat, apalagi mendahuluinya dalam semua gerakan sholat. Begitu juga ketika imam takbiratul ihram, ya kalian bersegera untuk takbiratul ihram. Jangan mendahului imam dan juga jangan terlalu lambat dari imam. Ya, jadi segera. Jika imam takbiratul ihram, segeralah takbiratul ihram. Jika imam ruku, maka segeralah ruku. Jangan mendahului imam dan juga jangan ketinggalan terlalu lama dari imam. Begitu juga jika imam sujud, maka segeralah sujud. Jangan mendahului imam. Imam belum sujud, kalian sudah sujud. Nah, ini nggak boleh. Ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diancam juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya
Allah akan merubah wajah orang-orang yang mendahului imam, ya, dengan wajah himar. Begitu juga dengan gerakan sholat yang lain. Jadi intinya jangan mendahului imam dan juga jangan terlalu mengakhiri, ya. Dan kebanyakan yang kita jumpai itu ketika sujud terakhir, ya. Kebanyakan makmum ketika sujud terakhir sebelum salam itu dilama-lamakan, ya. Ya itu salah. Bahkan ketika imam sudah takbir dan duduk untuk tasyahud akhir, ternyata masih ada makmum yang sujud, ya, sujud masih lama. Nah, ini salah. Terlalu terakhir, terlalu ketinggalan dari imam itu juga salah. Mendahului imam itu juga salah. Jadi yang benar segera dalam mengikuti imam. Imam takbir Allahu Akbar, segera Allahu Akbar. Imam ruku Allahu Akbar, kalian segera ruku Allahu Akbar. Jadi seperti itu ya. Ikutilah imam dengan segera. Jangan sampai terlambat, apalagi mendahuluinya. Yang keempat, setelah imam mengucapkan salam dan menoleh ke kanan dan ke kiri, baru ikutilah salam. Jangan ikut salam ketika imam baru menoleh ke kanan, ya. Jadi kita mengucapkan salam ketika salam yang kedua, yaitu ketika imam sudah menoleh ke kiri, ya. Setelah imam sudah menoleh ke kiri. Jadi ini adab-adab sholat. Adapun bacaan-bacaan sholat ini sudah kita pelajari di pelajaran fikih, ya. Silakan kalau masih ada yang lupa-lupa, ya, di murajaah lagi, ya, pelajarannya, dibuka-buka lagi bukunya, buku kelas 3-nya, kelas 2-nya, kelas 1-nya, itu dipelajari lagi. Jangan kalian sudah kelas 3, ya, buku sudah kelas 4, buku kelas 3, 2, 1 dibuang, ya. Tidak bermanfaat, bukan seperti itu. Tapi tetap dipelajari, dibuka kembali, dipelajari kembali. Karena di situ banyak ilmu-ilmu yang sangat penting untuk kita ingat kembali. Jadi ini adab-adab sholat. Kemudian yang kelima yaitu adab setelah sholat. Nah, ini juga penting, harus diperhatikan. Jadi setelah sholat itu berzikir terlebih dahulu, membaca zikir-zikir setelah sholat. Apa saja? Di antaranya yaitu ketika selesai salam, imam salam, kalian salam, ya, istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian wirid, ya. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu. Lahu nikmatu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasanu. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin wa law karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kemudian Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian baca tahmid, takbir, ya, baca tasbih, tahmid dan takbir, yaitu membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Berapa kali? 33 kali. Kemudian digenapi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca zikir-zikir yang lain yaitu dengan ayat kursi. Kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu zikir-zikir setelah sholat, ya. Dan banyak pahala-pahala ketika kalian mengamalkan atau membaca zikir-zikir setelah sholat tersebut, ya. Itu penting, ya. Kalian harus membacanya. Jadi kemudian yang kedua, jangan segera beranjak pergi sebelum berzikir, ya. Karena adab setelah sholat itu berzikir, ya. Jadi jangan beranjak pergi sebelum berzikir. Yang minimal itu tasbih, tahmid, takbir 33 kali, 33 kali, 33 kali, ya. Kemudian dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca semua zikir-zikir setelah sholat itu lebih bagus, ya, lebih bagus. Yang ketiga, jika kamu ketinggalan sholat, yaitu masbuk, datang terlambat, dan tidak mendapati rukunya imam, maka tambahlah rakaat yang tertinggal itu setelah imam salam. Jadi ketika kalian tidak mendapati rukunya imam dengan tenang, ya, berarti kalian ketinggalan 1 rakaat. Nanti setelah imam salam, kalian harus mengganti 1 rakaat. Jika kalian ketinggalan 2 rakaat, ya diganti 2 rakaat. Jika kalian ketinggalan 3 rakaat, ya diganti 3 rakaat. Sesuai berapa rakaat kalian tertinggal, ya.
Kemudian yang keempat, bila beranjak pergi, ya, jika mau meninggalkan tempat, ya, misalnya mau keluar masjid, maka perhatikan jalanmu, ya, perhatikan jalanmu, jangan melintas di depan orang yang sedang sholat. Kenapa? Karena dosa besar, ya, karena dosa besar. Jadi itu penting, perhatikan dengan baik. Kemudian yang keenam, ya, yaitu adab keluar masjid. Jadi adab keluar masjid ini yang keenam, ya. Yang pertama adab keluar masjid yaitu mendahulukan kaki kiri dan berdoa, doa keluar masjid. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma firli dhunubi waftahli abwaba fadlik. Dengan menyebut nama Allah dan salam atas Rasulullah, ya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah padaku pintu karuniamu. Ini doa keluar masjid. Jangan lupa untuk berdoa, ya, supaya kita juga mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu adab-adab seputar masjid yang perlu kita perhatikan agar kita bisa sholat khusyuk dan mendapatkan banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas kalian hari ini yaitu kerjakan halaman 32 dan 33. Di halaman 33 itu ada tugas yang A, perhatikan di situ, hafalkan ayat 1 sampai 7 surat Al-Mu'minun dan terjemahnya sampai lancar. Nah, perhatikan. Kemudian yang B, hafalkan doa menuju masjid sampai lancar, ya. Yang C, hafalkan doa masuk dan keluar masjid sampai lancar. Nah, ternyata ini semua sampai lancar. Kemudian penilaian hafalan, ya. Ini nanti suruh nilai orang tua kalian, ya. Jadi yang ini kelihatan, ya. Jadi yang ini kelihatan. Ini nanti orang tua kalian yang suruh nilai, ya. Kalian hafalkan, setorkan ini kepada orang tua kalian ayat 1 sampai 7. Kemudian A, B, C ini suruh nilai. Keberanian, pengucapan benar, hafal, konsentrasi, skornya berapa? Terserah, nanti orang tua kalian yang menilai, ya. Kemudian nanti ini juga kalian kerjakan. Halaman 32. Halaman 32 ini juga kerjakan. Nah, di halaman 32 ini nanti difoto seperti biasanya, ya. 1 A dan B. Nah, ini tugas ini kalian setornya kepada orang tua kalian di rumah. Boleh bapak, boleh ibu, ya, boleh kakek, boleh nenek. Yang penting bisa ngasih nilai ke kalian, ya, bisa ngasih nilai ke kalian. Begitu, ya. Tayyib, ini dulu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kalian dalam memahami dan mengamalkan pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.